واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan kajian tentang puasa. Sebelumnya sudah saya jelaskan tentang syarat wajib puasa serta rukun-rukun puasa. Setelah puasa kita itu sah, berarti lawan dari kata sah ada pembatalnya. Artinya jangan sampai para shaimin shaimat, orang yang berpuasa, baik itu laki-laki atau yang perempuan, jangan sampai puasanya itu batal. Dan untuk hal ini harus tahu ilmunya. Kalau tidak tahu ilmunya, maka ibadah kita akan ditolak. Oleh karenanya kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang batal-batalnya puasa. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Kifayatul Akhyar halaman 168. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuftiru bihi as-shaimu asyratu asya'. Adapun perkara yang membatalkan puasa itu ada 10. Artinya adapun seseorang bisa membatalkan puasa dengan sesuatu itu ada 10. Ma wasala amdan ilal jauf adalah sesuatu yang masuk dengan disengaja kepada perut, ya. Awir ra'si atau kepala. Jadi masuknya dari mulut ke perut. Awir ra'si atau masuknya dari hidung ke kepala atau dari telinga ke kepala. Wal huknatu, hukna ini kalau mana aslinya adalah mengobati atau memasukkan sesuatu dari kubul atau dubur. Artinya masuknya sesuatu dari dubur atau kubul. Ini membatalkan, nanti dijelaskan. Wal qai'u, dan muntah amidan, dengan cara disengaja. Wal wat'u, dan mawati fil farji, dalam farji. Wal inzalu, dan mengeluarkan mani an mubasyaratin, dari sebab bersentuhan. Wal haidu, dan haid, wan nifasu, dan nifas, wal jununu, dan gila, wal riddatu, dan murtad. Ini adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kita bahas satu-satu sesuai apa yang dijelaskan oleh musannif atau pengarang kitab ini. Idza shahha as-shaum bi syurutihi wa arkanihi falibutlanihi asbabun. Tatkala sah puasa seseorang dengan memenuhi syarat rukunnya, falibutlanihi asbabun, maka untuk batal-batalnya puasa itu ada beberapa sebab. Minha, di antaranya idkhalu ainin minadh-dhahiri ilal jauf, adalah memasukkan sesuatu benda minadh-dhahiri, dari luar, ilal jauf, ke perut, ya, masuknya benda dari luar kepada perut, ya. Wa arada syai' bil jauf al-batnah, pengarang matan kitab ini mengatakan lafaz jauf itu yang dimaksud adalah al-batnu, perut. Jadi walihada dzakarahu ma'arrafan, oleh karenanya pengarang kitab matan ini itu menyebutkannya dengan menggunakan isim ma'rifat. Di atas dijelaskan ma wasala amdan ilal jauf. Falihada saghalahu ba'da dzalik, oleh karenanya kayak musannif atau pengarang matan ini menjelaskan perkataannya dengan menyebutkan zikrar ra'si, menyebutkan lafaz kepala. Jadi di sini kan ada keterangan di atas ma wasala amdan ilal jauf abir ra'si. Jadi yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk dengan disengaja, ya,
dari mulut masuk ke perut atau dari hidung ke kepala, dari telinga ke kepala itu membatalkan puasa. Wal huknatu, dan juga mengobati sesuatu dari dubur. Ya, ini juga membatalkan puasa, artinya memasukkan sesuatu dari dubur atau kubul ini membatalkan puasa. Wa minha, dan diantaran juga perkara yang menjadi sebabnya batal puasa al-qai'u amidan, muntah dengan disengaja. Caranya bagaimana? Ya bisa lisannya ini di obok-obok umpamanya, dimasukin sesuatu umpama, digini-ginikan umpama, kemudian muntah. Intinya ada niatan untuk mengeluarkan muntah. Fa innahu mubtilun, maka muntah yang disengaja ini membatalkan puasa. Ya. Wa fihi, dan dalam kata-kata ini ihtirazun an ghairil amid, ada pengeluaran atau pengecualian dari ketidaksengajaan. Artinya kalau tidak disengaja maka tidak membatalkan. Dalilnya sudah dijelaskan pada sebelumnya, waqad marra daliluhu. Mana dalilnya? Dalilnya adalah sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, man dhara'ahul qai' wa huwa sha'imun falaysa alaihi qada wa man istaqa'a falyaqdih. Barang siapa yang muntah berarti tidak disengaja, wa huwa shaimun, sedangkan dia kondisinya puasa, falaisa alaihi qada, maka bagi dia tidak wajib qada. Wa man istaqa'a, dan barang siapa mencari muntah, mencari istaqa'a ya talabal qai' falyaqdi, maka hendaknya orang itu mengqada puasanya. Seperti itu. Kemudian wa minha al-wat'u, di antaranya lagi adalah wati. Wati ini adalah jima, bahasa lain daripada jima. Farji ini ada dua, ada kubul, ada dubur, kama taqaddama, sebagaimana dijelaskan. Artinya memasukkan sesuatu ke vagina atau ke dubur ini juga membatalkan puasa. Wa kadza al-inzalu, dan demikian pula al-inzal, mengeluarkan mani. Ya, mengeluarkan mani. Intinya onani, yakni khurujal maniyyi, yang dimaksudkan musannif khurujal maniyyi. Ini bil ijma'i, dengan ijma' ulama. Kata musannif bil ijma'i. Ya. Wa qauluhu, adapun perkataan Kiai Musannif an mubasyaratin, di atas oleh Kiai Musannif dijelaskan wal inzalu an mubasyaratin, mengeluarkan mani dari bersentuhan kulit. Ya. Lafaz ini yakni sawa'un kana haraman ka ikhrajihi biyadihi, maksudnya adalah baik mengeluarkannya mani itu dengan cara yang diharamkan, pakai tangannya sendiri seumpamanya, al ghairu muharramin, atau tidak diharamkan. Seperti apa yang tidak diharamkan? Ka ikhrajihi biyadi zaujatihi, seperti mengeluarkan mani tersebut dengan tangan istrinya, au jariyatihi, atau budaknya. Kadza qalahu ba'da syurra, ini sebagaimana dijelaskan oleh sebagian para penyarah-penyarahnya. Wajhul iftar, ya. Adapun yang menyebabkan batalnya inzal ini, annal maqsud al-a'dham minal jima' al-inzal. Ini dalilnya. Maksud tujuan utama daripada jima' adalah inzal. Fa idza haramal jima'u aftara bila inzal, maka tatkala haram jima' dan batal tanpa inzal, kanal inzalu aula bidzalik, maka inzal itu lebih utama dengan dibatalkannya puasa. Jadi batal meskipun pakai tangannya istri, apalagi pakai tangannya sendiri. Ya. Ini dalilnya. Jadi haramnya tadi, tujuan jima adalah mengeluarkan mani. Tatkala haram jima dan membatalkan puasa walaupun tidak inzal, maka inzal lebih utama untuk membatalkan puasa. Waqtaraza syekh bil mubasyarah. Ya. Pengarang kitab matan mengecualikan kata-kata mubasyarah amma idza anzala bil fikrih awil ihtilam. Dari sesuatu tatkala seseorang itu keluar mani
dengan pikiran atau mimpi. Jadi kalau gara-gara memikirkan sesuatu kalau kemudian inzal keluar mani, atau mimpi di siang bolong kumpul sama perempuan lantas keluar mani basah, ya maka ini tidak batal. Seperti itu. Kenapa? Ya karena tidak ada unsur kesengajaan atau tidak ada mubasyarah di sana. Wala khilafa annahu la yuftiru bidzalik. Dan tidak ada perbedaan di antara ulama bahwasanya puasanya tidak batal sebab inzal yang disebabkan oleh pemikiran atau mimpi. Wadda'a ba'duhum al-ijma' ala dzalik, dan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya ini adalah ijma' ulama. Wa amman naqa'u, adapun masalah suci minal haidi, dari haid wan nifasi dan nifas, faqad naqalah, maka sungguh telah menukil An-Nawawi, Imam An-Nawawi al-ijma'a, atas ijma' ulama ala anna sihhatas shaum, bahwasanya sahnya puasa mutawaqqifatun, itu mengharuskan ala faqdihima, pada ketidakhaitan dan ketidaknifasan. Jadi perempuan nifas, perempuan haid batal puasanya. Umpama siang hari perempuan melahirkan, kemudian nifasnya batal atau haidnya batal, meskipun tidak makan, meskipun tidak minum, ini juga batal. Falau qara'ah fi asna'is shaum batalah, andai kata haid atau nifas ini terjadi di tengah hari saat perempuan itu berpuasa, batalah, maka batal. Wa kadza, demikian pula law tar'a jununun aw riddatun batala as-shaum lil khuruji an ahliyatil ibadah. Demikian pula tatkala ada seorang tiba-tiba gila di siang hari, meskipun hanya sebentar, maka orang gila tersebut batal puasanya. Aw riddatun, atau murtad, keluar dari Islam, batal puasanya. Kenapa? Karena orang yang gila, orang yang murtad, meskipun punya kewajiban masuk Islam kembali dengan secara cepat, itu tidak masuk kategori ahli ibadah. Karena ahli ibadah syaratnya adalah harus Islam, harus punya akal. Sedangkan orang murtad bukan Islam, orang gila tidak punya akal. Oleh karenanya puasanya batal. Walau tara irma'un nuzirah, andai kata di siang hari ada orang puasa, kemudian terjadi irma atau mughman alaih, pingsan, nuzirah, maka perlu dilihat. Ini istaghraqa jami'an nahar fahal yasihu saumuhu amla. Kalau pingsannya ini dari pagi, mulai dari imsak sampai mau buka semuanya, apakah ini membatalkan puasanya? Ya, maka al-azhar menurut pendapat yang lebih zahir, yang lebih kuat, yang lebih jelas, annahu in afaqa fi lahdhatin fin nahar sahhah wa illa fala. Bahwasanya kalau pernah sembuh meskipun hanya 1 detik umpamanya, sebentar sekali, minan nahar, dari siangnya, sahhah, maka puasanya sah. Wa illa, kalau tidak, fala, maka tidak sah. Seperti itu. Walau nama jami'an nahar falal yasihhu saumuhu. Andai kata ada orang puasa tidur sepanjang hari, mulai dari subuh, sebelum sholat subuh seumpamanya tidur karena semalaman begadang, pas jam hampir subuh ketiduran sampai maghrib gak bangun-bangun, apakah puasanya sah? Nah, maka di sini qila, dikatakan oleh sebagian ulama, la, tidak batal. Kal irma, sebagaimana orang irma, orang yang pingsan tadi. Wassahih, menurut pendapat yang sahih, annahu, bahwasanya orang yang tidur la yadurruh, tidak membahayakan, artinya tidak membatalkan puasanya. Kenapa? Li baqa'i ahliyatil khitab, karena orang yang lagi tidur itu masih terkena khitab. Masih. Walau nama jami'an nahar illa lahdatan fa innahu
la yadurru bil ittifaq. Andai kata ada orang tidur sepanjang hari kecuali hanya sedikit, maka hal ini secara ittifaq ulama, mufakat ulama, itu tidak batal. Tapi kalau sepanjang hari tidur tidak bangun sama sekali, maka kata tadi sebagai kata sebagian ulama seperti orang yang pingsan. Ini. Wa turur riddah, terjadinya murtad saat seseorang puasa, mubtilun, itu membatalkan puasa. Kenapa? Lil khuruji, karena orang itu sudah keluar an ahliyatil ibadah, dari ahli ibadah. Karena ahli ibadah syaratnya harus Islam, sedangkan orang murtad bukan Islam lagi, tapi keluar dari Islam. Karenanya puasanya batal. Demikian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bila kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.